Jadi saya kemarin itu dapat salah satu quote itu yang cukup mencerahkan ya. Jadi ada sebuah quote dari anime Frieren. Jadi di sana itu ada seorang karakter namanya Himmel. Jadi ini sangat erat hubungannya dengan yang namanya personal branding ya. Menurut saya, dan ini menurut saya adalah cara personal branding yang paling jitu ya kan, yang paling apa namanya maksimal lah gitu kan. Jadi di sebuah scene tersebut itu ada perbincangan antara Frieren dan juga Himmel. Jadi Frieren bilang kayak gini, kenapa kamu selalu membantu orang lain gitu kan. Ini adalah Frieren katanya gitu ya, mungkin aku melakukannya untuk diriku sendiri, mungkin aku ingin seseorang mengingatku walaupun hanya sedikit. Arti hidup adalah membuat seseorang mengenal kita dan mengingat kita. Kemudian Frieren tanya lagi, apa yang harus aku lakukan agar bisa diingat? Dan isi jawabnya adalah ini ya, sedikit saja cukup, kamu hanya perlu merubah hidup seseorang. Aku yakin itu sudah cukup. Jadi di sini kita bisa sadar ya, kalau misalkan agar kita itu diingat orang akan suatu hal, kita itu harus membantu orang tersebut di hal tersebut. Misal, kalau misalkan kita itu ingin diingat orang sebagai seorang misalkan misalkan ahli di bidang Facebook Ads, misalkan kita ingin diingat sebagai orang yang ahli di Facebook Ads, maka kita harus seseorang merubah orang menggunakan skill Facebook Ads yang kita miliki, dan orang tersebut juga belajar Facebook Ads. Misalkan ada orang yang dia struggling atau bingung masalah Facebook Ads ya, misalkan Facebook Ads-nya itu boncos terus, kemudian Anda ajari dia caranya agar Facebook Ads-nya itu bisa cuan kayak gitu ya. Dan ketika dia berhasil dari gagal menuju cuan, itu Anda bisa merubah kehidupan dia. Dan saya yakin orang tersebut akan sangat mengingat Anda, karena Anda adalah orang pertama yang membantu Anda. Anda adalah orang pertama yang membantu dia agar membuat kampanye itu berhasil. Apalagi kalau misalkan dia itu Anda membantunya secara terus menerus ya, misalkan membantunya selama katakanlah 5 minggu misalkan, atau 2 minggu misalkan, sehingga dia benar-benar bisa cuan dari Facebook Ads-nya. Ketika Anda sudah bisa merubah seseorang tersebut, orang tersebut itu akan mengingat Anda. Seperti itu ya. Nah, itu adalah apa namanya? Dari sini ya, dari quote ini seperti itu. Jadi langkah pertama adalah bantu orang lain di niche yang kamu kuasai. Misalkan tadi Facebook Ads, Anda bantu orang untuk bisa cuan atau profit lebih tinggi dari Facebook Ads yang mereka lakukan. Contohnya saya sendiri juga sama ya. Ada beberapa orang yang berdampak pada saya. Salah satunya adalah ini ya, Jim Harmer dari Income School dan juga Ricky Kessler. Jadi Income School itu adalah salah satu channel di YouTube yang bahas tentang SEO. Jadi Jim Harmer itu punya teori ya, metode untuk bisa menemukan featured snippet di sana. Yang sebenarnya itu semantik ya. Tapi kemudian sayangnya sekarang sudah nggak itu ya guys. Sekarang sudah pisah ya dari Income School. Sekarang channelnya sudah nggak ada itunya, sudah ampas lah ya, nggak bisa digunakan ya hitungannya. Cuma dulu saya dapat mungkin 100 juta pertama itu dari SEO, itu saya dapat dari menggunakan metode yang diajarkan di Income School tersebut. Jadi saya pernah juga beli kursusnya, berapa ya, mungkin sekitar 6 jutaan mungkin kursusnya itu, saya lupa. Itu menurut saya masih ingat orangnya, dan sekarang pun si Jim Harmer ini dia buka channel sendiri, buka website sendiri, namanya Backfire. Channelnya mungkin sekarang sudah 900.000 subscriber mungkin, dan juga blognya itu mungkin ada 200.000 visitor per bulannya ya. Ya per bulannya sekitar 200.000 visitor, dan itu pun insya Allah tanpa backlink ya dia. Jadi dia orang ini benar-benar bagus di kontennya seperti itu. Kemudian ada juga orang-orang yang memberikan dampak ke saya, itu misalkan Ustadz Uzairon ya, ini sudah almarhum orangnya, jauh lah gitu kan. Ini tentang ketika saya masih muda, saya sangat sering dengar ceramahnya Pak Uzairon ini. Jadi kita itu dia bahas tentang itu ya, tentang umat ya, tentang bagaimana cara kita bersikap pada orang lain gitu kan. Jadi kalau misalkan orang tersebut Islam ya, berarti dia orang yang dicintai Allah. Kita nggak boleh menjudge dia jelek kayak gitu. Jadi bagaimana kita bersikap ke orang lain, bagaimana kita hanya berharap pada Allah kayak gitu. Ini orangnya juga memberikan dampak ke saya ya. Jadi kalau misalkan saya ingin belajar ingin kembali mengingat itu, atau pengen dapat insight lagi tentang itu, saya dengar ceramahnya Pak Uzairon ini. Kemudian ada lagi orang yang berdampak saya, Mas Fauzi. Ini malah bahas kayak gini ya. Ini kayak gitulah ya. Jadi
rule kedua, merubah mindset saja nggak cukup ya. Jadi Anda harus bisa merubah mindset, tapi juga Anda harus merubah mindset dan terus muncul. Kenapa? Karena misalkan Anda bisa merubah mindset dengan misalkan ada short video ya. Mungkin dari siapa itu kan? Itu bisa merubah mindset dari short video short. Tapi kalau misalkan Anda nggak muncul lagi, ya Anda akan lupa dengan orang tersebut ya. Contohnya adalah ini ya, satu quotes. Tujuan bisnis itu ada dua, yaitu mendatangkan pembeli dan mempertahankan pembeli. Ini adalah satu quotes yang merubah pemikiran saya ya. Tapi saya lupa siapa yang bilang gitu kan, karena orang tersebut cuma lewat satu kali udah hilang gitu aja. Dan yang ngepost pun itu bukan dia, tapi dia video tersebut adalah repost dari orangnya asli gitu kan. Kemudian satu lagi adalah you must make every single detail perfect but limit the amount of detail. Saya lupa namanya, tapi dia adalah foundernya Twitter. Itu juga dia lewat satu kali kemudian hilang gitu kan, karena dia di repost ya videonya. Jadi merubah mindset itu penting ya, tapi Anda juga harus sering muncul di beranda orang tersebut dan bisa bikin binge watching. Binge watching itu nonton terus ya, satu video yang lain kayak gitu. Jadi kalau misalkan tapi tidak merubah hidup, jadi meskipun kita nggak merubah hidup seseorang, tapi kalau misalkan orang tersebut itu menonton kita terus menerus, atensinya ke kita itu terus menerus, maka personal branding kita akan bagus ya, tergantung topik apa yang kita bahas, seperti itu. Contohnya adalah Dan Lok ya. Dan Lok ini dia ada mindset yang berubah yang saya dapatkan dari Dan Lok, misalkan theory of consumption, business game of margin not volume, dan lain-lain. Nah ini dia bagus ya, dia sangat merubah mindset, merubah pikiran, dan dia juga sering muncul di beranda ketika saya sedang nonton ya. Jadi saya nonton satu video, nonton video lain kayak gitu. Bahkan ketika saya mungkin sedang adonan gitu kan, untuk usaha kue saya kadang juga mendengarkan Pak Dan Lok ini. Kemudian ada juga Ed Lawrence, itu juga sama, dia ini yang berdampak saya ya. Dia itu ahli YouTube dan dia merubah mindset saya tentang YouTube marketing kayak gitu ya. Misalkan seperti ini ya dan lain-lain lah ya. Dan dia itu ketika saya nonton videonya pertama kali itu loh, videonya bagus ya. Akhirnya saya nonton videonya yang lain kayak gitu. Akhirnya saya binge watching dan menghabiskan banyak waktu untuk menonton Bapak Ed Lawrence ini. Dan ketika saya sedang berpikir tentang strategi misalkan untuk YouTube, saya akan nonton orang ini lagi kalau misalkan nanti kepikiran ya. Meskipun saat ini saya belum praktek juga gitu kan. Saat ini saya sedang praktek yang di bawahnya, yaitu Vin Giang. Vin Giang itu adalah ahli speaking ya, dan dia mengajar cara bagaimana berkomunikasi yang baik. Dan saat ini saya masih belajar ya, makanya saya bikin video banyak untuk belajar untuk komunikasi di YouTube. Jadi dia ahli di speaking ya, dia mengajarkan skill speaking yang menurut saya itu tipsnya itu bagus-bagus. Aduh. Jadi mindset saya yang berubah karena orang ini adalah kecepatan bicara. Jadi kecepatan bicara itu penting. Kecepatan bicara misalkan dari level 1 sampai 10, bagaimana kecepatan bicaranya? Apakah terus-terusan cepat? Ataukah ada jedanya atau mungkin ada yang perlahan-lahan seperti itu? Kemudian nada bicara, kemudian volume bicara, melodi bicara, ekspresi kita, ya kan kayak gitu. Jadi namanya Om Vin Giang. Ada juga lagi George Blackman ya. Jadi dia adalah tukang bikin skrip. Meskipun saya belum praktek, tapi orang ini bagus. Jadi saya, ini orang ini bagus kayak gitu. Ada lagi Tony Robbins dan Tom Jembaringin, ada juga Ali Kurnia. Ini juga bagus sering ya. Ini sering muncul juga di di beranda. Bahkan dia ngiklan ya. Dan juga punya mindset yang bagus. Jadi kalau misalkan punya modal 10 juta, cari usaha modal dengan yang modalnya 1 juta. Kalau gagal, Anda masih punya 9 percobaan lagi. Ini salah satu ide yang menarik dari Mas Ali Kurnia ini. Ada juga McLabs, ada Phil McLaughlin dari McLabs, ada juga Sage Media, ada juga Bernard Huang dari Zulkifli dan lain-lain. Kesimpulannya adalah minimal rubahlah mindset orang ya. Kalau misalnya nggak bisa merubah kehidupan mereka, minimal rubahlah mindset mereka. Lebih baik lagi kalau misalkan bisa merubah kehidupan mereka. Dan kemudian adalah teruslah muncul. Jadi itu adalah strategi menurut saya yang paling bagus untuk personal branding. Rubah mindset orang, rubah kehidupan orang, terus muncul di kehidupan orang tersebut ya, di layar orang tersebut.